Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, siap belajar Allah. Oke, alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi kita belajar itu harus semangat, harus gembira ya supaya pelajaran kita tuh kada melelahkan. Oke, baik. Sebelum belajar kita baca doa. Ya, baca doa saja ya. Surah ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak absen dulu ya. Siapa nanti yang Bapak sebutkan namanya, silahkan acungkan jari tangannya lah. Oke. Siapa absen dulu? Putri Saira. Oke, Tiara. Oke, kemudian Faiza Junius Padria. Oke, Muhammad Rifki Asauri. Hadir. Oke, Muhammad Dimas. Hadir. Oke, Muhammad Fadriansah. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, sebelum kita belajar, Bapak ingatkan dulu ya, sebuah pepatah mengatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir batu. Artinya ketika kita belajar di waktu muda, maka ilmu yang kita dapatkan akan lebih kuat ya. Ada lagunya tuh. Bapak, waktu kecil bagai mengukir di atas. Nah, di atas batu. Nah, bukan air ya. Kalau air itu belajar di waktu tua. Nah, karena ketika kita belajar di waktu muda, ingatan kita, ilmu kita itu akan kuat merekat ya. Jadi seperti tulisan di atas batu tuh kan, tidak hilang ya. Walaupun sudah lama ya. Nah, walaupun terkena air ya, dia tetap ada tulisannya. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya dulu. Bapak tanya satu aja orangnya, satu-satu aja. Tiara, minggu kemarin kita belajar apa, Tiara, minggu kemarin? Oke, tentang wudu ya, jenis-jenis najis. Nah, kemarin kita belajar tentang apa yuk? Jenis-jenis najis, siapa yang masih ingat? Najis besar, najis kecil, najis sedang. Nah, sudah kita pelajari ya. Jadi kita najis itu kita pelajari dulu, baru hari ini kita belajar apa hari ini? Tentang wudu. Jadi sebelum kita berwudu, berarti kita harus membersihkan diri dulu dari najis. Jadi kalau ada kotoran di badan kita, di pakaian kita, di kulit kita bersihkan dulu, baru kita berwudu ya. Nah, jadi sebelum berwudu itu harus kita perhatikan dulu kebersihan diri kita ya, kebersihan badan dan sebagainya. Oke, nah sekarang hari ini kita ya Bapak akan mengajar menggunakan PPT ya. PPT itu ini layar, ini namanya PPT ya. Kita akan melihat materi lewat PPT ya. Oke.
Nah, tadi sudah Bapak ingatkan, ya hari ini kita belajar tentang berwudu, tentang tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu, ya. Nah, Bapak mau nanya lo, selain wudu adakah lagi? Nah, tayamum itu bila apa yuk? Bila tidak ada air, maka kita menggunakan debu yang bersih untuk kita bertayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, kita bertayamum. Oke, nah hari ini kompetensi dasar dari apa yang kita pelajari hari ini, ya kompetensi dasar. Artinya kompetensi itu yang akan kita dapatkan, ya keterampilan, keilmuan kita yang akan kita dapat setelah kita belajar. Apa yuk? Memahami. Nah, jadi nanti kalian akan paham, ya dengan belajar hari ini, dengan kalian mengikuti pelajaran, nanti kalian dituntut untuk bisa memahami tata cara bersuci. Jadi kalian harus paham tata cara bersuci. Yang termasuk yang hari ini kita pelajari adalah berwudu. Jadi harus paham berwudu dari awal sampai akhir, ya dari niat sampai tertib harus paham apa maknanya, ya. Oke. Nah, sekarang kompetensi dasarnya adalah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat berislam, ya, yaitu salah satunya berwudu. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengamati PPT, setelah kalian nanti melihat di sini, kemudian kalian membaca buku, nah kalian dapat menerangkan, menjelaskan, Pak, niat itu bacaannya seperti ini, artinya seperti ini. Niat itu dibaca ketika kita mau memulai membasuh wajah. Nah, itu berarti pian menerangkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati PPT, ya PPT ini layar Bapak nih, dan membaca buku, kalian dapat menunjukkan contoh bersuci. Jadi kayak apa? Kalian mencontohkan cara berwudu yang baik itu kayak apa? Nah, nanti diharapkan seperti itu, ya. Nah, jadi kalian seperti itu yang diharapkan dari pembelajaran ini. Nah, ada pertanyaan, apakah penting mempelajari tata cara berwudu itu? Apakah penting atau tidak? Penting. Kenapa maka penting? Untuk sholat. Untuk sholat supaya sholat kita diterima. Karena sholat tanpa wudu maka tidak akan diterima. Termasuk lagi apa lagi selain sholat? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kita juga harus berwudu dulu, ya sebagai syarat supaya kita betul-betul bacaan Al-Quran kita tadi memberikan manfaat, ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke. Nah, hari ini judul materinya aku senang berwudu. Jadi kita harus gembira ketika kita bisa berwudu, ya. Bapak kan pernah ada cerita kan bahwa sahabat-sahabat Nabi Bahari, ulama-ulama Bahari, mereka tidak pernah meninggalkan berwudu, ya. Ketika mereka batal wudu, mereka langsung berwudu. Ketika batal, mereka langsung berwudu. Kenapa? Karena keutamaan wudu itu bila kita meninggal dalam keadaan kita berwudu, maka kita akan menjadi orang yang mati husnul khatimah, mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan Allah menerima orang itu. Nah, jadi ketika kita berwudu, jadi wudu itu luar biasa, ya. Nah, okay. Jadi aku senang berwudu. Nah, artinya kan orang yang belajar berwudu tuh dia harus menyenangi berwudu, ya. Okay. Nah, wudu adalah ibadah yang sangat penting, ya. Sebagaimana pertanyaan tadi, kalau melakukan wudu tidak benar maka sholatnya tidak sah, ya. Ini harus diingat, ya. Nah, ia bahkan menjadi syarat berbagai aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah tadi selain sholat, baca sholawat, membaca Quran, kemudian ketika kita, kalau orang yang sudah kawin sebelum dia berhubungan suami istri, nah dia disunatkan berwudu, nah, supaya ketika nanti dia mendapat keturunan, mendapat anak, anaknya soleh, anaknya solehah. Nah, itu nanti sampai ke dewasa, nanti sampai orang anak mati aja diwudukan, habis orang dimandikan tuh diwudukan orang lah. Nah, soalnya yang melihat orang memandikan jenazah, nah, habis orang dimandikan, dia ternyata diwudukan dulu. Nah, ya, diwudukan supaya dia menghadap Allah dalam keadaan suci, ya. Nah, mari kita pelajari tentang membasuh anggota wudu yang benar, ya. Nanti
Ini teori dulu, teori itu pengetahuan dulu. Nanti minggu depan kita prakteknya ya. Oke. Nah, sebelum kita berangkat, kita mempelajari tentang rukun wudhu yang wajib-wajib, maka kita mempelajari dulu sesuatu pekerjaan yang sunnah dulu. Sebelum kita melakukan wudhu, ada yang sunnah-sunnah dulu. Bila kita kerjakan yang sunnah ini, pahalanya akan menjadi sangat besar. Ya, pahalanya akan jadi besar ya. Nah, jadi pertama sebelum berwudu kita dianjurkan basuh tangan dulu. Mungkin tangan kita kotor bekas tahi kuku, ya kan? Atau mungkin tangan kita bakal memegang sesuatu yang kotor, ya kita bersihkan dulu ya sampai ke pergelangan tangan, ya. Kemudian dianjurkan kumur-kumur. Nah, mulut kita itu kan kotor bekas makanan, tadi kan bekas pian belanja tadi. Nah, kotor, jadi nanti mau sholat zuhur, pian berkumur-kumur dulu, ya baru berwudu. Bersihkan dulu mulut kita supaya bersih ya. Kemudian dianjurkan membasuh rongga hidung. Nah, membasuh lubang hidung ya. Siapa tahu ada kotorannya. Nah, rukun wudu. Nah, pertama niat wudu. Ya, niat wudu apa yuk? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Ya aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Oke, bagus, luar biasa. Hafal semuanya, mantap ya. Yang kedua, setelah meniat wudu, kita membasuh muka secara merata ya. Merata sampai ke batas-batas di mana wajah kita diberikan batas. Ketika kita membasuh wajah, batasnya sampai sisi-sisi rambut, di bawah sampai di bawah melewati dagu ya. Di atas sampai di sisi-sisi rambut ya. Kemudian sisi-sisi telinga kita. Jadi ingat ya, jadi membasuhnya sampai merata ya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku ya. Jadi ujung jari sampai siku. Tidak boleh terlalu berlebihan. Nanti hukumnya makruh dan tidak boleh kurang supaya diterima ya, diterima wudunya kita. Yang keempat, membasuh sebagian kepala atau keseluruhan ya. Bagian kepala itu termasuk rambut dan kulit yang ada di kepala ya. Kulit yang ada di kepala. Keseluruhan boleh, bagus juga ya. Malah di sebagian tutorial itu malah mengajarkan wudunya sampai sebukuan kepala ya. Nah, yang berikutnya adalah ini kita Bapak kasih nomor ya, karena telinga ini hanya hukumnya sunnah ya. Nanti ketika ditanya apa membasuh telinga hukumnya apa, sunnah saja ya. Tapi tetap dikerjakan karena pahalanya sangat besar sekali. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya, di atas mata kaki. Jangan kurang ya. Jangan hanya telapak kaki saja. Kalau hanya menggunakan membasuh telapak kaki saja maka tidak sempurna. Jadi sampaikan ke atas mata kakinya. Mata kaki yang dua nih. Nah, ini mata kaki. Ya, itu sedang. Jangan juga terlalu tinggi lah. Ini sedang-sedang. Kemudian yang keenam, tertib. Nah, tertib itu artinya dikerjakan berurutan, tidak boleh bertukar. Ulun baik kepala dahulu. Nah, hanya membasuh tangan, hanya membasuh muka. Nah, itu kada berurutan. Ya, jadi berurutan dulu. Tadi kan sudah diajarkan urutannya. Niatnya dulu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala atau keseluruhan kepala, membasuh telinga walaupun sunat, kemudian membasuh kaki. Nah, itu namanya urutan wudu, tertib wudu. Oke, tertib wudu. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah belajar tentang itu tadi. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membagi kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi duluan supaya lebih tertib. Ya, sudah tadi Bapak bagikan kelompoknya dengan tertib. Oke, sekarang Bapak kisahkan dulu apa yang kita lakukan dengan kelompok ini. Ya, kelompok ini Bapak akan membuat sebuah permainan. Tapi permainan ini tetap berkaitan dengan pelajaran yang Bapak ajarkan supaya permainan ini bermakna ya, supaya permainan ini menjadi bermanfaat
Ya, bukan hanya sekedar kita bermain-main, tetapi permainan ini akan memberikan sebuah manfaat ya. Oke, sebelumnya berdiri dulu semuanya. Nah, oke, kita main dulu sebelum ini kita main dulu sedikit. Permainannya adalah memegang anggota tubuh. Bila salah, nanti diberikan Bapak pertanyaan. Bila benar, dia boleh bertanya. Nah, ini boleh bertanya, kita kawan menjawab. Boleh ya. Tapi Bapak beri aja ke Bapak aja yang memberi pertanyaan, ya. Oke. Mari pertama dulu tangannya kita angkat lo ke atas. Kita goyang-goyang dulu, badannya goyang-goyang dulu. Ya, senam dulu. Oke, sudah. Nah, oke, sudah. Sekarang Bapak ingin menyuruh kalian memegang telinga. Oh, oke, sudah. Sekarang pegang mata kanan. Nah, mata kanan. Siapa yang salah? Yang salah. Si Tiara salah. Tiara mata kiri. Oke, sekarang pegang bahu sebelah kiri. Bahu kiri, bahu kiri. Bahu kiri, siapa yang salah? Aida. Paijel lawan Rian. Ya, sekarang Rian Bapak tanya wudhu berapa rukunnya Yan? Ya, 6. Si Paijel rukun wudhu yang pertama. Iya, betul. Oke, lanjut. Sekarang pegang bibir bawah. Nah, benar semuanya. Pegang hidung atas. Tiara salah. Tiara megang dahi. Nah, Tiara, pertanyaan ke Tiara. Rukun wudhu yang ketiga. Membasuh? Oke, benar. Oke, sekarang lanjut. Megang telinga kanan. Tiara telinga kiri. Telinga kiri. Nanti salah. Ketiga, Rifki, Tiara, Rian. Yan. Setelah membasuh tangan, Yan membasuh apa pulang? Berwudhu. Membasuh apa? Kepala. Ya, berarti masih salah. Si Rifki, niat wudhu itu rukun keberapa Ki? Ya, ke-1. Membasuh sebagian kepala rukun wudhu keberapa? Keempat. Bujur lah. Bujur. Niat, muka, tangan, kepala. Benar. Oke, siap. Oke, lanjut kali sebentar lagi. Memegang janggut. Nah, salah semuanya. Salah semuanya. Tidak ada yang memegang janggut. Hanya Bapak ada yang janggutnya, Bapak aja yang berjanggut. Dan dia tidak ada yang berjanggut. Itu salah peretaan. Sekarang peretaan menjawab. Oke, sekarang peretaan Bapak suruh menjawab. Lah, karena pada di janggutnya Bang, maka peretaan Bapak suruh menjawab. Rukun wudhu yang kelima. Bertahan. Masuk. Alhamdulillah, bagus dah. Sekarang kita bermain dudukan. Nah, kita bermain kartu seperti tadi. Lah, pertanyaannya sudah dipersiapkan. Ada 15 pertanyaan yang akan dijawab secara acak berdasarkan nomor yang sampian cabut. Jadi nanti sampian cabut, nanti akan Bapak tanyakan sesuai nomor yang sampian cabut. Berkelompok menjawabnya. Ini sudah 1, kelompok 1, 2, 3. Dari kelompok 3 dahulu. Oke. Pertanyaannya Bapak siapkan dulu. Ada pertanyaannya. Jadi kalian menjawab. Ya. Oke, Bapak siapkan. Ini tadi Bapak ulang sudah. Nah, ya. Nah, ini dicabut, nanti dicabut, yang pilih nanti pertanyaannya dijawab. Yang lain boleh mendengarkan, bila tidak dapat kawan boleh diambil dijawabkan. Oke, Yan. Nomor berapa Yan? Nomor 14.
Dengarkan pertanyaannya untuk kelompok 3. Sebutkan, boleh berdahulu lah. Sebutkan 6 rukun wudhu. Nah, apa pada sebutkan 6 rukun wudhu. 1 apa? 2. Ya, 3. Oke, 4. Oke, 5. Oke, 6. Dan alhamdulillah benar dah. Nah, oke, sekarang ambil dulu. Oke, kita simpan aja deh supaya jangan tertumpang nih. Nah, kita tertumpang pertanyaannya. Nah, oke, siap. Bisa penting. Ya, siap. Nomor berapa, Cak? 12. Pertanyaannya nomor 12. 15. Oh, 15. Dapat ulang pertanyaannya. Jika kita melakukan wudhu tidak berurutan, apa yang terjadi dengan wudhu kita? Oh, tidak sah. Tepuk tangan. Luar biasa nih. Oke, sekarang kita simpan nomor 15. Kita ambil nomor lain. Oke, siap. Pertanyaannya ada 4. Nomor 4. Rukun wudhu yang keempat. Kepala benar. Wah, ada yang salah belum? Tadi ada pesaingnya belum? Ya, oke, siap. Gugur. Simpan. Dimas pulang. Siap. Ambil duluan boleh. Ambil duluan boleh. Siap. Ambil duluan boleh. Ambil duluan boleh. Siap. Pegang masing-masing. Oke, kelompok mana benar nih? Pak Dimas duluan. Nomor berapa Dimas? 13. Nomor? 13. Apa yang dilakukan setelah membasuh tangan? Apa pulang? Kepala. Oke, benar. Basuh tangan kepala. Oke, siap. Ada yang salah nih luar biasa. Murid Bapak nih dapat berkaan nih. Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Rukun wudhu yang kelima. Kaki. Basuh kaki. Oke, benar. Nomor berapa? Nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Apa arti tertib, Pak? Apa tertib? Tertib itu apa maksudnya? Tertib itu apa maksudnya tertib? Oke, 1, 2, 3. Dimas. Alhamdulillah berurutan. Satu soal lagi. Ya, satu soal lagi karena sudah luar biasa tadi waktu kita bermain pegang hidung tadi yang sudah bisa menjawab. Sekarang simpan. Siap. Kita ya. Sekarang kita mulai yang tengah dulu mulai. Kelompok tengah. Nomor berapa, Pian? Nomor 11. Nomor 11. Bagaimana sholat kita jika tidak berwudu? Tidak sah atau tidak diterima. Oke, siap. Kelompok binian lo. Ya, binian dulu. Mau Pian? Mau 10. Bacakan niat wudu. Nawaitul hudu'a hirafdil adasil tahasgori fardalillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sekarang kelompok terakhir, kelompoknya Dimas. Nomor 2, rukun wudhu yang kedua. Iya, membasuh muka. Alhamdulillah sudah selesai nih. Pertanyaan kita sudah dijawab dengan baik. Walaupun oke, sekali lagi. Oh, sekali lagi lah. Oke, Bapak ucap dulu. Sekali lagi jawab. Ya, begini. Mulai tengah dulu. 2 puting sorang, ambil 2 puting sorang. Ya, oke. Kelas ini ambil 2 puting sorang. Sudah ya. Alhamdulillah. Ya, mantap. Nah, oke, sekarang mana duluan? Yang rapi duluan, yang rapi duluan. Nah, ini rapi duluan ginian. Pertanyaan nomor 12 dulu. Membasuh kedua telinga saat berwudu hukumnya apa?
Oke, sunnah benar jawabannya membasuh telinga hukumnya sunnah. Yang berikutnya, pertanyaan yang penting nomor 2. Rukun wudu yang kedua. Oke, Dimas, mana Pian? Mau bawa? 9 Jan. Membasuh kedua tangan sampai di mana? Sampai di apa ngarannya gini? Siku, benar. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Nomor berapa? Nomor 1 soalnya. Rukun wudu ada berapa? 6. Oke, benar kan? 6 saputingnya mana? Berapa ke? 10. Oh, tak ulang. Bacakan niat wudu. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terakhir, Dimas, nomor 8. Apa yang dilakukan setelah membasuh muka? Indah membasuh muka. Membasuh tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nomor 1. Oke, sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang semua pertanyaan yang Bapak ajukan terjawab dengan sangat baik sekali ya. Walaupun kada Bapak ajarkan secara langsung. Nah, tadi kada dia mau ulang-ulang nih waktu kita tadi. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Insya Allah ya. Nanti setelah ini kita simpulkan dulu ya. Kita beri kesimpulan dulu ya. Oke. Kita beri kesimpulan dulu. Pelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Yang pertama, rukun wudu ada berapa? Ada berapa rukun wudu? Ayo. Kita ulangi, rukun wudu ada berapa? 6. Oke, sebutkan. 1. Muka. 2. 3. Tangan. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Alhamdulillah. Nah, berarti hari ini pelajarannya luar biasa. Anak-anak semua dapat belajar dengan baik. Semua pertanyaan Bapak terjawab dengan sangat baik. Kerja kelompoknya juga sangat baik. Ya, walaupun laki-laki, walaupun bini, tapi kerja kelompoknya bagus. Semangatnya bagus ya. Bapak luar biasa. Alhamdulillah walaupun sudah siang ya, tapi semangatnya belajar tetap luar biasa. Oke. Nah, sekarang sudah kita simpulkan materi kita hari ini bahwa wudhu itu adalah salah satu bentuk bersuci dari hadas kecil. Kemudian rukun wudhu ada 6 ya. Rukun wudhu pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat membasuh sebagian kepala atau keseluruhan kepala, yang kelima membasuh kaki ya, kemudian yang keenam tertib ya, dan sunnah-sunnah wudhu yang lain. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita selesai pelajaran hari ini, Bapak ingin kalian mencontengkan dulu. Nah, Bapak ada contengan sedikit. Ini Pian hanya memberikan contengan benar atau salah. Bila jawaban nomor 1 misalnya seperti itu tulisannya, kalau dia benar kasih contengan benar ya, kalau dia salah disilang ya. Oke, Pian hanya memilih benar atau salah. Ini tujuannya apa? Untuk Bapak memberikan evaluasi hari ini, apakah hari ini kalian paham benar tentang pelajaran yang Bapak ajarkan hari ini ya. Nah, oke. Ya, tidak usah ditulis nama, tidak apa-apa ya. Hanya Pian baca dulu cermat-cermat pertanyaannya, kemudian baru kalian jawab ya. Oke, yang pertama itu rukun wudhu yang pertama adalah niat, benar atau salah? Itu diam kepala ya, tapi diconteng di situ. Setelah niat kita membasuh muka, benar atau salah? Nah, nanti kalau benar conteng benar ya. Oke. Yang ketiga, kita harus sempurna membasuh anggota wudhu ya. Benarkah harus sempurna kita membasuh anggota wudhu? Oke ya. Boleh berdiskusi, boleh sendiri-sendiri ya. Oke. Membasuh kedua telinga itu hukumnya sunat, benarkah atau tidak? Ya. Jadi bila Pian nanti menjawab jawaban Pian tuh sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, berarti Pian berhasil ya. Berarti Pian berhasil bila Pian nanti menjawabnya dengan benar ya.
ini tidak Bapak masukkan ke nilai, Bapak hanya ingin melihat kemampuan kalian saja ya. Oke, Bapak sudah tahu juga nama-namanya ya. Oke. Salah. Luar biasa Le. Pak, ini kata Kata Bapak. Bapak tak. Oke. Bagus lah. Ya sudah kumpul ke depan. Oke. Siap. Kan ada lama ke depan. Ya, pas. Oke. Dah, alhamdulillah. Nah, Bapak sudah melihat nih, jawabannya bagus berantakan. Nah, masih ada Pak yang satu tinggi dua salah. Nah, sebelum menutup pelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan dulu materi kita yang minggunya akan datang, kita praktek wudhu ya. Praktek wudhu pertemuan Bapak yang akan datang ya, praktek wudhu. Nah, kemudian PR, oke, nanti ya. PR yang nanti Bapak kirimin di WA. Ini kita Bapak kasih soalnya. Ya. Grup yang ada Bapak yang bisa. Ya, oke. Iya, amin. Kalau dia tahu. Nah, oke. Bapak anu juga. Ya. Ada, Bapak. Nah, siap Bapak ininya. Nanti Bapak yang manukan. Tenang aja ya. Ya, kalau tidak ada WA, nanti Bapak kasih soalnya. Nah, jadi biar kada ada WA Bapak kasih soalnya. Ya. Ya, pilihnya anu kita Bapak beri soalnya yang mana kawanmu yang atau teman-teman yang kada pakai WA, nanti soalnya Bapak beri. Ya, Bapak jelongin dulu. Atau nanti boleh tahan enggak Bapak jelongin nanti semuanya Bapak kasih. Jadi nanti kada lewat WA ya. Nanti Bapak kasih soalnya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ada yang pertanyaan lagi kah? Atau sudah paham kah dengan materi hari ini? Bapak takut lagi sekali, senang kah belajar hari ini? Alhamdulillah. Ya, oke, sudah selesai pelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menemani Bapak belajar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nah, boleh deh pian hendak.